Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, tentunya di PAC IPNU dan IPPNU Kota Sumeneb. Oke, rekan-rekan kita semuanya, kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh sosok yang sangat inspiratif, yang sangat terpandang asik di PAC IPNU dan IPPNU Kota Sumeneb tentunya. Siapa lagi kalau bukan ketua dari PAC IPNU Kota Sumeneb, rekan Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Nuris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya melihat perkembangan dari PAC IPNU Kota Sumeneb ini sangat pesat banget nih. Padahal ini kan merupakan PAC baru. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita lebih mengenal dulu sosok rekan Nuris ini seperti apa. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Tapi bohong. Baik rekan Nuris, mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana sih perjalanan rekan Nuris hingga akhirnya ada di titik sekarang ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya di sini diminta untuk sedikit berbicara pengalaman saya. Jadi saya mulai dari saya masuk bangku perkuliahan dulu. Jadi ini awal mula bagaimana saya mengenal organisasi keseluruhan. Jadi sebelum saya masuk jalur perkuliahan ini, saya masih kenal organisasi itu hanya sebatas komunitas, bukan sebatas ya organisasi yang memang memiliki visi misi tujuan dan itu sudah terstruktur, ada ADART dan lain-lain. Itu saya baru mengenal ketika saya sudah masuk di universitas. Jadi bisa saya kategorikan bahwahannya universitas ini yang telah merubah saya. Jadi ketika saya baru masuk, awal dari sana saya masih tidak mengenal namanya organisasi. Bahkan saya masih dikenal sebagai mahasiswa kupu-kupu. Jelang waktu semester 2 akhirnya saya mulai terpacu untuk mengikuti sebuah organisasi. Jadi awal organisasi yang memang merubah mindset dan pola pikir saya tuh pertama PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi di sana benar-benar saya ditempa, benar-benar saya diberi masukan, diberi pemahaman tujuan terkait tentang pola pikir, literasi dan lain-lain. Saya digembleng di sana. Hanya setelah semester 2 ini berlanjut beberapa semester lagi, saya dipercaya untuk masuk di internal kampus. Jadi setelah saya juga masuk di internal kampus sebagai pengimplementasian dari apa yang saya dapat di PMI, saya implementasikan di dalam internal kampus. Dan juga saya juga aktif di beberapa forum-forum seperti forum debat, saya juga aktif di sana. Jadi ini yang memang berubah pola pikir saya selama saya ada di perkuliahan. Kemudian juga untuk yang kedua, mengikuti merubah sebuah karakter seseorang itu tidak mudah. Jadi harus dimulai dari pertama, dari niat dulu. Bahwanya niat untuk pertama saya berada di Surabaya, niat saya untuk kuliah itu untuk mencari ilmu. Nah, setelah saya sudah dibulatkan dengan niat, saya buang hal-hal yang tidak diperlukan. Contoh, jadi mungkin ketika saya masih selama perkuliahan saya masih mengenal namanya pacaran, mungkin saya tidak akan seperti ini. Dikatakan memang pure waktu saya dulu saya gunakan untuk akademis dan juga organisatoris. Jadi selama yang merubah saya keseluruhan itu ketika saya di perkuliahan. Ya, saya ini sangat tertarik ingin membahas terkait dengan komunitas yang pernah rekan Nuris jalani sebelum masuk ke kuliah tadi. Itu komunitasnya bergerak dalam bidang apa sih? Jadi sebelum saya aktif di organisasi, saya sempat mengikuti beberapa komunitas di Sumeneb. Salah satunya juga ada Kronis, itu kumpulan rockstar nasionalis. Itu kita geraknya di musik. Karena memang saya pribadi dulu dan teman-teman saya ada memiliki sebuah band yang memang itu tergabung di Kronis. Kemudian juga satu komunitas dulu sempat mengikuti komunitas futsal dan mungkin klub sepak bola, itu sempat saya mengikuti di sana. Itu komunitas yang sebelum saya masuk di perkuliahan.
Oke, kalau membahas masalah eh, dunia musik itu, kalau di luaran sana nggak tahu ya, kalau di Sumeneb ini, kalau di luaran sana itu identik sama dunia malam, kemudian ya seperti, mohon maaf, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Kalau Mas nulis sendiri ini pernah nggak terjerumus ke salah satu dari gitu? Ya. Jadi awal saya berada di siapa nggak kita namanya? Dari komunitas kan dari Iya, komunitas. komunitas. Apa enggak yang tim sek gitu. Nah, bisa. Jadi gini, jadi selama saya ada di komunitas ini, saya juga sempat menjadi ketuanya. Jadi memang saya di sana memang benar-benar niat dulu bahwanya saya di sana untuk menyalurkan hobi saya, bukan semata-mata saya di sana untuk ya kegiatan-kegiatan negatif. Tapi saya tujuan saya pertama yaitu untuk menyalurkan hobi saya di sana. Jadi di komunitas tersebut saya tidak pernah mendengar ada namanya teman-teman bawa alkohol atau semacamnya. Saya tidak pernah mendengar seperti itu. Dan juga ketika saya memimpin di sana sempat menjadi ketua juga, saya merubah pola pikir dan juga geraknya. Jadi awalnya kita juga di sana geraknya hanya musik, tapi ketika saya diamanahkan sebagai ketua, saya juga mulai masuk ke sosial. Jadi seperti ada penggalangan dana, bakti sosial yang memang arahnya ke masyarakat. Jadi alhamdulillah untuk komunitas saya ini bebas dari hal-hal negatif seperti itu. Oke, beralih ke masa perkuliahan yang awalnya menjadi kupu-kupu dan menjadi seseorang yang organisatoris nih. Itu mungkin ada tantangan ketika berubah jalur dari kupu-kupu menjadi organisatoris, itu gimana? Ya. Jadi ketika saya baru masuk sebuah organisasi, jadi saya sempat ditanyakan oleh salah satu senior saya bahwanya kamu mau menjadi mahasiswa seperti apa? Apakah kamu mau menjadi mahasiswa organisatoris atau mahasiswa akademis? Saya tidak bisa menjawab di sana. Akhirnya saya katakan bahwanya saya ingin menjadi dua-duanya. Karena halnya saya pernah sempat membaca karena tugas kita pertama kuliah yaitu kita punya tanggung jawab kepada orang tua. Kita punya tanggung jawab kepada orang tua untuk apa? Untuk kita berprestasi, untuk kita menuntut ilmu di sana. Jadi kita tujuan awal kita kuliah pasti untuk menuntut ilmu. Itu berarti untuk nilai akademis itu tidak bisa dihilangkan di sana. Kemudian yang kedua, di organisatoris itu karena kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita bagaimana kita melatih soft skill masing-masing, juga melatih leadership kita. Jadi untuk organisatoris dengan akademisi ini memang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika saya ditanyakan dengan pertanyaan seperti itu, saya jawab tidak ada yang harus dihilangkan karena memang saya ingin dua-duanya. Kemudian apa yang memang harus saya ubah dari kebiasaan saya sebagai mahasiswa kupu-kupu kemudian menjadi mahasiswa organisatoris? Yang pertama pasti waktu luang, karena waktu luang ini yang banyak merubah mindset teman-teman dari kupu-kupu menjadi organisatoris. Mungkin ketika kita ada mungkin kalau Surabaya mainnya kan di warung kopi, di kafe. Jadi sana kan ketika mahasiswa kupu-kupu mungkin ngopi, main game, nongkrong dan bicara lain-lain. Bedanya dengan organisatoris, di sana ngopi, rapat atau diskusi, jadi beda sudah. Walaupun tarafnya sama, kita ada di kafe, ada di tempat tongkrongan, tapi pembahasannya beda. Nah di sana kita harus merubah waktu luang kita. Seharusnya kita dari saya pulang kuliah, kemudian saya bisa istirahat. Itu tidak bisa ketika saya sudah terjun di dunia organisasi. Berarti saya harus juga komitmen dengan jabatan saya di sana. Ketika saya pulang kuliah, ternyata masih ada tugas yang belum saya selesaikan atau mungkin ada tanggung jawab di organisasi, saya selesaikan dulu. Jadi tidak kemungkinan besar bahwanya ketika saya istirahat saya hanya 3 jam sampai 4 jam. Bahkan saya juga sering tidur di sekretariat, jarang pulang ke kos atau kontrakan. Jadi itu yang berubah, salah satu yang berubah itu waktu luang. Saya banyak kehilangan waktu luang saya. Gitu. Oke, nah kita lanjut masuk ke bagian hipnonya nih. Mas Nulis kan backgroundnya kan sebagai organisatoris yang bergerak di bawah bendera PMII kan ya. Ini awal mula Mas Nulis mengenal hipno itu bagaimana caranya Mas Nulis bisa mengenal hipno itu? Ya. Jadi sebetulnya saya mengenal hipno lebih jauh daripada saya mengenal PMI.
Jadi saya mengenal IPNU ini waktu saya baru masuk perkuliahan. Jadi awal saya masuk saya sudah mengenal IPNU. Saya sudah sempat ikut beberapa pertemuannya, tetapi karena memang saya masih ada di kuliah di Surabaya, jadi saya tidak bisa optimal di sini. Akhirnya saya lebih fokus di PMI pada waktu itu. Setelah saya keluar dari setelah saya sudah selesai di misioner dari PMI, akhirnya saya dikontak oleh ketua cabang untuk mengurus PAC Ibu Kota. Ini yang memang salah satu juga tanggung jawab baru ketika saya baru selesai dari tanggung jawab saya diberi tanggung jawab baru. Akhirnya saya terima dengan satu permintaan, saya dibantu, saya didorong juga jangan ditinggalkan dan lain-lain juga. Akhirnya berjalan hingga sekarang ya. PAC Ibnu Kota alhamdulillah bisa dikategorikan sebagai PAC yang paling produktif gitu. Oke, ini sangat menarik banget kan ya. Mas Nuris ini nggak aktif di IPNU pas waktu kuliah, tapi dengan PAC Kota Sumeneb itu langsung ditunjuk menjadi ketua dari PAC Ibnu Kota Sumeneb. Nah itu mungkin Mas Nuris nggak pernah bertanya kenapa kok bisa kepikiran Mas Nuris yang ditunjuk, kok nggak orang lain gitu. Ya. Sebenarnya bukan ditunjuk, tapi kemarin dalam pembentukannya saya kebetulan juga sebelum saya dari misioner PMI, saya punya sebuah gerakan di sini namanya Gerakan Intelektual Muda Sumeneb GIMS. Jadi dari sana saya mengenal organisasi-organisasi di Sumeneb dari sana sebelum saya aktif di IPNU. Jadi saya mengenal dari sana dulu dan kebetulan saya kenal juga IPNU lewat sana. Saya kontak dengan ketuanya, hanya komunikasi jalan lancar. Nah setelah saya pulang, saya sudah misioner dari PMI, saya diminta untuk mengurusi. Saya tidak ditunjuk untuk jadi ketua, tapi saya diminta untuk mengurusi. Oke, saya terima. Tapi dalam forum pemilihan saya diamanahkan, yang dipercaya dari teman-teman untuk memimpin PAC Kota selama 2 tahun. Jadi saya tidak ditunjuk, melainkan diminta tolong untuk diurus, dan ternyata teman-teman mempercayai saya untuk menjadi ketua PAC. Oke, Mas Nuris di sini kan sempat membentuk semacam gerakan juga kan ya. Nah, itu kenapa kok Mas Nuris lebih memilih IPNU untuk untuk melanjutkan organisasinya di Sumeneb ini? Ya. Sebenarnya kalau dikatakan memilih tidak, tapi memang karena background dari saya sebagai jadi salah satu saya aktif di IPNU karena memang background dari orang tua saya di IPNU. Jadi mantan juga pernah menjadi ketua cabang IPNU, jadi saya juga pengen meneruskan cita-cita beliau. Jadi beliau pernah berkata bahwanya anaknya minimal harus seperti ayahnya. Ketika saya ditunjuk seperti itu, maka saya harus tahu historis perjalanannya, melalui apa saja sih kok bisa menjadi seorang pahlawan bagi saya. Dari sana saya mengikuti bahwanya beliau pernah juga aktif di eksternal, di IPNU dan lain. Saya coba juga untuk mengikuti jalannya. Hingga akhirnya saya ada di IPNU juga, dan juga mayoritas keluarga juga orang NU, dan juga ya karena background juga akhirnya saya ingin mengikuti jejak dari ayah saya sendiri gitu. Oke, keluar dari background orang tua yang semuanya NU, Nahdlatul Ulama, apakah dengan mengikutinya Mas Nuris ini di IPNU ini bisa dikatakan akan lebih membuka peluang politik ataupun memasuki dunia ekonomi melalui IPNU ini, atau bagaimana nih? Ya sebenarnya saya ketika ditanyain untuk politik, saya tidak ada keinginan untuk ke sana. Jadi saya benar-benar di IPNU ini ibaratkan benar-benar mengabdi, karena memang sesuai dengan tabungnya Hasyim Asy'ari, siapa yang mengurus NU akan saya doakan akan ketika meninggal akan berterima. Jadi saya ingin dapat
juga jauh dari kayak si Mas Ari. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, pasti saya ingin mencari namanya ilmu, karena memang ilmu itu tidak bisa dicari di dalam bangku perkuliahan, tapi dimanapun tempatnya, kapanpun ilmu itu harus dicari. Jadi dengan dua dasar ini, dan juga yang ketiga untuk pengabdian saya kepada NU melalui IPNU, karena saya masih tergolong muda, jadi itu yang mendorong saya untuk itu. Jadi saya tidak ada kaitannya untuk aktif di nanti setelah itu saya nanti di politik atau di apa, tidak. Jadi memang saya keluar untuk pertama kali di IPNU itu untuk mengabdi, tidak ada kaitan dengan yang lain. Tapi misalkan ke belakang nih, dikasih kesempatan untuk terjun di dunia politik, mau atau tidak? Saya rasa tidak, karena memang untuk saat ini saya masih fokus untuk pendirian wirausaha dulu. Jadi bagaimana saya ingin mendirikan sebuah wirausaha dulu, bisnis yang memang ini juga akan mendorong roda organisasi, roda ekonomi juga, yang saya rasa itu lebih banyak manfaatnya untuk pemerintah. Jadi mungkin saya ingin berjuang di wirausaha dulu, di bisnis. Saya tidak, untuk saat ini saya tidak ada keinginan untuk di politik. Melihat perkembangan dari PAC IPNU Kota nih Mas Nuris, ini saya melihat perkembangannya itu cukup pesat ya. Ini kira-kira kapan PAC IPNU Kota ini terbentuk sebenarnya sih? Jadi untuk PAC Kota ini dibentuk itu tanggal 2 bulan 2 2020. Kebetulan juga tanggalnya bagus, insya Allah barokah. Amin. Jadi memang kita dibentuk ini waktu itu masih sekitar 15 anggota. 15 anggota kita berjalan, karena minimal pembentukan sebuah PAC itu 10. Jadi benar-benar saya ibaratkan putar otak bagaimana teman-teman di sini, pelajar-pelajar di kota tertarik untuk aktif di IPNU. Karena memang PAC kota ini sudah lama vakum. Jadi sudah tahun 2005 kalau nggak salah. Itu vakum 2005 dan baru terbentuk 2020, sekitar 15 tahun. 15 tahun vakum, dan alhamdulillah di kepengurusan saya berhasil terbentuk, dan benar-benar bukan hanya saya saja bekerja, tapi juga dikarenakan kepengurusan saya juga totalitas ketika membantu saya ketika melaksanakan program kerja dan tanggung jawabnya, itu juga sama-sama saya berikan apresiasi ke teman-teman saya. Jadi berdirinya PAC Kota ini bukan semata-mata ada sosok Nuris Rahmadi dari, bukan, tapi dikarenakan memang semuanya yang memang aktif di PAC Kota itu juga turut dalam memberikan uluran tangannya. Mungkin ketika tidak ada teman-teman saya, tidak ada pengurus, mungkin saya tidak akan berjalan. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, di sini mungkin Mas Nuris tahu nggak kenapa kok pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 kemarin ini baru terbentuk, pada tahun 2020 kembali up lagi yang namanya IPNU di Kecamatan Kota ini khususnya. Ya, mungkin kalau menurut saya pribadi salah satu faktornya yang mungkin dari kurangnya dari PAC sebelumnya, PAC Kota atau mungkin penggerak PAC Kota sebelumnya untuk bisa memberikan nilai tawar kepada pelajar-pelajar di kota. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang pelajar kota dengan pelajar-pelajar kecamatan lain saya rasa berbeda. Jadi di mana untuk di pelajar kota sendiri memang lebih arahnya untuk apa yang mereka dapatkan. Jadi juga ketika kita penawarannya hanya sebatas kita dari Badan Nahdlatul Ulama, itu tidak bisa untuk di Kecamatan Kota Sumeneb. Jadi mereka harus disuguhi apa yang memang harus mereka cari. Jadi contoh untuk PAC Kota sekarang kan kita sudah ada namanya 4 minat bakat. Jadi yang pertama kita juga ada namanya minat bakat wirausaha, yang memang ini saya bentuk untuk membentuk teman-teman, membentuk karakter dari anggota dan juga mental wirausahanya. Biar apa? Biar secara roda organisasi itu bisa bergerak. Dan juga untuk teman-teman yang punya hobi jualan atau mungkin punya produk yang mau dijual di sini, ini kita fasilitasi. Nah, ini salah satu kita memberikan nilai tawar ke mereka. Kemudian juga di PAC Kota ini kita juga ada namanya Banjari.
Jadi bagaimana teman-teman di sini terfasilitasi untuk yang memang hobi payudari, yang punya bakat di sana. Jadi kan kalau orang-orang ini kan kebanyakan dia itu mau lebih condong berkumpul dengan orang-orang yang memiliki sepahaman. Contoh kayak mereka suka payudari, berarti kan mereka paling senang juga kumpul dengan orang-orang yang suka payudari. Masa orang suka game kumpul sama orang yang suka baca kan nggak akan ketemu, karena memang satu ke game satu baca, ini nggak ada ngomong-ngomongan di sana. Nah juga yang ketiga di sini kita juga ada namanya lembaga futsal. Jadi lembaga futsal juga ada di sini. Jadi untuk memfasilitasi teman-teman yang suka minat di hobi futsal, karena memang di kota ini mayoritas untuk IPNU, untuk yang pelajar putra itu kebanyakan suka futsal. Jadi kita fasilitasi di sana juga. Jadi bagaimana teman-teman secara fisik dapat dan secara rohani juga dapat. Itu yang memang saya ingin tekankan di minat bakat PAC Kota. Kemudian juga kita di sini ada namanya juga jalur pendampingan untuk pelajar yang mau kuliah. Kita bisa memberikan pendampingan, atau mungkin teman-teman yang membutuhkan beasiswa kita juga bisa memfasilitasi. Bukan kita memberikan, tapi kita membantu bagaimana jalannya administrasi ini terjaga. Ini salah satu minat tawar kita ke pelajar. Kenapa juga pelajar banyak tertarik dengan kita. Nah, itu bedanya mungkin ketika saya menjabat. Makanya saya harus ada terobosan dan inovasi baru di kota, karena memang tantangannya itu beda dengan kecamatan-kecamatan lain. Seperti itu. Oke, selain menggunakan strategi banyaknya lembaga mulai dari kewirausahaan, kemudian futsal dan lain sebagainya, strategi apa sih dari Mas Nuris sendiri untuk mendekati pelajar-pelajar yang memang mereka itu gak suka dari lembaga-lembaga yang sudah ditentukan oleh Mas Nuris itu? Ya, pastinya juga dari sana kita juga ada namanya kajian-kajian rohani, juga kajian-kajian secara umum dan intelektual. Nah, salah satu juga teman-teman yang suka yang dari mahasiswa, karena memang pemikiran mereka pasti kan berbeda dengan siswa, berbeda dengan pelajar. Mereka itu pasti pemikirannya lebih kritis. Jadi kita fasilitasi juga di sini ada namanya forum-forum diskusi, ada forum-forum kajian. Juga secara keagamaan mereka dapat, secara intelektual juga mereka dapat. Jadi di sini kita juga strategi-strategi yang saya gunakan di sini juga melalui pertemanan. Jadi salah satu rekrutmen terbaik itu pasti dari sana. Jadi contoh dari saya mengajak sampean atau sampean mengajak temannya lagi. Itu kan menurut saya strategi door to door, pintu ke pintu. Jadi ini yang memang, apalagi sekarang kita kan lagi pandemi. Jadi kan kita nggak bisa bersosialisasi di sekolah-sekolah. Jadi strategi ini yang mungkin yang saat ini kita gunakan, door to door, dari teman ke teman, mulut ke mulut. Akhirnya kita PAC Kota saat ini ya bisa dikategorikan sudah ada hampir 70 anggota. Bahkan kita sudah berhasil mendirikan 3 ranting dan 1 komisariat. Oke. Di sisi selain perkembangan yang sangat pesat nih, mungkin ada hal yang merasa harus dibenahi nggak dari PAC Kota Sumeneb khususnya dan secara umum di PC Sumeneb sendiri? Ya. Kalau mungkin dari kita, karena kita masih PAC baru, mungkin yang saya selama 6 bulan ini yang memang perlu kita benahi ini di masalah administrasi. Karena memang kita sebagai PAC baru, kita juga baru mengenyam PDPT dari IPNU sendiri. Jadi karena kita cuma berjalan masih 6 bulan, dan bagaimana kajian-kajian kita dalam mempersiapkan acara pelantikan atau yang lain-lain, itu kan kita banyak kegiatan. Jadi yang memang harus kita masih kurang menurut saya di sini adalah bagian administrasinya. Bagaimana kita surat menyurat seperti itu. Jadi itu yang masih kurang di PAC Kota. Dan insya Allah itu yang memang jadi fokus saya sekarang, untuk bagaimana dari setiap ranting, dari setiap komisariat, bahkan PAC sendiri itu bisa namanya untuk surat menyurat administrasi memang sudah rapi, seharusnya sudah rapi. Itu yang paling kurang. Kemudian untuk yang cabang sendiri, dikarenakan memang saya juga di sini masih belum melihat perkembangan cabang seutuhnya ya. Jadi mungkin untuk cabang saat ini saya tidak terlalu banyak komentar, karena memang karena memang masih PAC baru dan juga cabang juga masih baru.
apalagi sekarang masih pandemi, jadi kan segala kegiatan masih belum bisa diberlakukan keseluruhan. Jadi ada namanya kegiatan yang memang bisa diberlakukan, tetapi masih ada sedikitnya pembatasan-pembatasan. Dan mungkin kita harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak bisa secara keseluruhan untuk diterapkan di tahun-tahun ini. Makanya untuk saat ini kita belum bisa menilai kondisi Jateng seperti apa. Oke, saya tarik lagi ke belakang mengenai jumlah anggota nih. Tadi kan sudah disebutkan bahwa jumlah anggotanya itu kurang lebih 70 anggota. Nah, itu 70 anggota itu sangat banyak sekali nih Mas. Apakah dari kesemua anggotanya itu aktif atau malah kebanyakan yang pasif? Ya, sebetulnya gini. Terus di setiap organisasi pasti ada namanya nanti seleksi alam. Jadi bagaimana ada yang anggota yang juga produktif, yang aktif, ada juga yang pasif. Jadi bagaimana sebenarnya bukan itu yang saya pengen bahas sekarang, tapi sebenarnya bagaimana cara saya untuk anggota yang masih pasif ini bisa menjadi anggota yang aktif. Nah, jadi untuk anggota pasif dan aktif ini alhamdulillah masih lebih dominan yang aktif. Jadi untuk anggota pasif ini saya lagi cari strateginya bagaimana yang pasif ini bisa menjadi aktif. Nah, salah satunya bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi kan kalau kita sering komunikasi dengan dia, dan apalagi salah satu faktor dia itu tidak aktif dikarenakan memang mungkin masih kurang kenal, kurang akrab, akhirnya kan sungkan. Nah itu yang memang kita masih coba ketika memang anggota itu berasal dari ranting, ketua ranting yang memang saya putuskan untuk melakukan pendekatan secara intens. Ketika memang anggota itu masih tidak memiliki ranting di desanya, berarti saya sendiri atau mungkin jajaran BPH yang nanti turun untuk melakukan pendekatan dengan anggota-anggota tersebut. Jadi saya rasa itu memang saya harus lakukan, dan memang ini strategi yang memang saya rasa bagus untuk pendekatan kepada anggota-anggota yang pasif. Itu. Oke. Terakhir dari saya, mungkin ada pesan-kesan atau closing statement lah di segmen kali ini di YouTube kita PAC IPNU dari BPNU Kota Sumeneb. Ya. Jadi kalau closing statement dari saya, masa bukan YouTube sih, konten. Iya, konten. ulang lagi. Konten bukan YouTube. Kalau YouTube kan semuanya sama-sama. Iya. Konten harusnya itu. Yuk. Nangis, Riz. Terharu Maria lagi. Atau udah boleh sih. Aduh. Apa? Udah boleh. Si masa lalu habis itu baru udah paling jumpa, paling bersih. Oh iya. Aduh lah, gak bisa. Tapi gila lah Saya Bang. masuk ke kali. Gak bisa. Masuk kau masuk. Nggak bisa. Saya dapat info. Nggak Saya dapat bisa. info bahwasanya dalam masa lalunya Mas Oy pasti kemungkinan Bisa Mas Surya deh, Mas proyek serius. Bisa. Bisa masuk. Ya maksudnya kan. Kita masuk. Iya, Roy. Coba masuk Semindoria. Tak ada. Boh, masa pemateri Editor ya. Editor, bukan editor. Ayo. Semangat ya. Semangat. Ayo. Boleh. Mantap mau. Kan kita usah closing dulu. Bisa closing, masih ada. Saya ini dapat. Ya, ada pokok nih foto. Ya mau masuk aja video itu apa? Rumah. Enggak. Benar mah diperhati wae apa masuk video apa? Bodoh amat. Ya masuk video itu. Dia boleh. Sih. Malah banyak mau. Sing ini tuh malah mau. Mana lu? Coba kira. Ya gua kena. Info dari Buman kok. Oh Saya iya. dapat info kan nggak mungkin kan info kamu mungkin langsung dikasih tahu dia siapa. Iya guys. Info pribadi. Info apa? Kalau maksudnya dia pasti ada yang kelam. Nggak mungkin maksud dia tuh baik, lurus, nggak mungkin kan? Oh iya. Ayo. Paham guys. Bang, dia ada dalam video lah. Saya nggak jujur ya, jujur. Cucu. Lo Isa Saya saya. tidak punya masa lalu kelam sih. Lo Isa saya miras orang kota Apple. Banyak Saya tetap nyambi miras. ada. Isal bagian nomor. Kok dia cang? Man kok enggak aman kok. Enggak, dia ada masalah cewek. Ayo yuk. Oh iya, lu masuk ke ngapain? Masalah cewek iya.
pada waktu SMA biasanya. Ayo. Cik. Yo, serius guys. Coba dulu. Ya usia gue cinta mau. Oh, Yo, ya lah, sip. Udah ya, Bin. ayo. 12 menit ya, Kak. Ayo. Cek dulu. Ini jadi pola menit lah. Gimana menang? Ayo. Masa ada terpanjang lebar? Juga masalah loh, gue bilang lebih bagus tuh podcast tuh ada debatnya loh. Lebih bagus. Enggak podcast ini debat Oh, enggak maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan. Masa bisa nyangkut Enggak gini soal- loh. Ada pertanyaan terus kamu jawaban pas ada bentahan gitu kan mungkin pasti ada kayak info-info. Ya gitu. mon sendiri tidak bisa. Hah? Mon pada nama tanah jual dulu bisa. Iya, model. Mon ini kan tidak bisa. Kan podcast kan bisa kan nongkrong biasa. Ayo. Baik, kita akan tarik ulur lagi ke belakang, Mas. Ini saya masih terpancing nih, tertarik banget nih sama masa lalu Mas Nuris. Aduh. Oke. Dari masa lalu orang itu pastinya kan ada lika-likunya, baik buruk, nggak harus baik terus, mulus terus. Kira-kira kejadian apa sih atau tragedi apa yang pernah terjadi? Ini dalam konteks yang buruk dulu ya Mas ya, yang konteks yang buruk dulu. Apakah pernah terjadi apa ya? Aduh ya bos, tapi doang mah ngapain? Nanya siapa guys? Beneran ya masuk yang bencana itu. Tapi bisa gelap kan masuk. Editor bebas. Mana langsung pemakan. Hapus kopi lah kopi. Lekat. Ayo dah. Ayo. Ada ini dari itu semua. Langsung bosan kalau dulu. Ya, buat lagi nih. Isamian guna. Mama soal. Ketika saya berkenalan dengan Mas Nuris baru-baru ini, Makan mana kenalan kok baru-baru ini? Kan mana ke babi burung? Atanya oh iya guys, lepai. Astagfirullah. Beda dimulai. Bukan boleh. Dimasuk ke gitu. Apa? Bagus loh. saya gelap lah. Iya, itu maksudnya apa ya kayak nanggapinya tuh. Masuk, kan masa kalau pengen. Ayo. Kerjaan berubah, gaya pemuda. Aduh. Baik Mas Nuris, kita tarik ulur lagi ke belakang. Saya sangat tertarik sekali untuk membahas lagi masalah kehidupan Mas Nuris, kepribadian Mas Nuris dan tingkah laku Mas Nuris nih tentunya. Kita sadari bahwa setiap manusia itu memiliki lika-liku kehidupannya masing-masing. Nggak mulus terus di jalan, pasti kan ada lubang sedikit lah, lubang kecil, lubang besar itu yang biasa terjadi di kehidupan. Nah di sini yang saya mau tahu, aduh ya mau jangan lubang apa? Masa jadi? Ya mau cari lubang apa yang Saya hal, marah lu hal. Baik Mas Nuris, kita tarik ulur lagi ke belakang karena di sini saya sangat tertarik lagi untuk membahas kepribadian dari Mas Nuris. Artinya setiap orang itu kan perjalanannya nggak selalu mulus, pasti akan ada lubang yang menghadang di depan. Kira-kira masa kelam apa sih yang Mas Nuris pernah lakukan atau pernah terjadi ketika mungkin masa di SMA, SMP atau SD? Ya sebenarnya kalau ditanya masa kelam, saya sendiri gak terlalu banyak melakukan masa kelam, tapi memang ada. Jadi ketika saya juga masuk SMA SMP pun itu saya sebagai kategorinya masih pelajar-pelajar yang semestinya. Jadi ibaratkan ya saya tidak pernah bolos, ibaratkan masih
siswa yang rajin. Tapi memang setiap karakter manusia kan mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing di dalamnya. Mungkin kalau memang teman-teman saya di usianya itu suka sepeda motor atau nongkrong di usia SMA, mungkin saya bukan minat saya di sana. Jadi memang saya dulu lebih minat urusan wanita. Jadi di masa SMA saya memang kebanyakan isinya bergelut sama urusan wanita, SMA, SMP, SMA. Tetapi memang itu enggak berlarut ke kuliah. Makanya saya katakan di awal bahwanya saya berubah total itu di kuliah. Jadi saya apa yang memang saya tidak butuhkan itu saya buang. Ibaratkan ketika kita berbicara soal pasangan, otomatis kan untuk masa sekarang kan saya masih belum butuh, karena kan memang perjalanan saya masih panjang, karir saya masih mau kejar masih panjang, pendidikan yang mau saya tekuni masih panjang. Jadi apa yang memang masih belum dibutuhkan sekarang memang saya tidak ambil dulu. Makanya ini perubahan drastis ketika mungkin dari SMA saya suka pendekatan dengan wanita, tapi ketika sudah masuk bangku perkuliahan ya tidak bisa berubah drastis. Tapi sudah ada namanya peningkatan di sana. Ada namanya peningkatan untuk mulai merubah diri sendiri. Karena memang ketika kita mau berubah seseorang dulu, ubah diri kita sendiri dulu. Ketika kita sudah bisa merubah diri sendiri, berarti kita bisa membolehkan untuk merubah orang lain. Karena memang kita sudah berubah. Kalau kita sendiri belum berubah, kita mau merubah orang lain itu nggak bisa. Makanya dari sana mungkin salah satu yang memang kenakalan remaja saya itu di sana. Alhamdulillah kalau masalah kenakalan remaja seperti umumnya itu saya tidak masuk kategori di sana. Mungkin itu cuma untuk kenakalan remaja ketika saya ada di SMP SMA. Ya termasuk salah satu masa kelam, tapi juga menyenangkan. Tertarik sama kata menyenangkan di sini. Menyenangkan di sini kayak ambigu sekali tuh, karena kan berkaitan dengan cewek juga. Terus tadi disambung juga ada kata-kata menyenangkan. Itu kata-kata menyenangkan dalam hal apa itu? Ya dalam hal apa? Cinta itu kan indah. Jadi ketika kita mencintai seseorang, apalagi makhluk Tuhan, berarti kan itu merupakan sesuatu kesenangan bagi kita. Jadi bukan kata menyenangkan ini bukan negatif. Jadi saya kategorikan kagum. Seperti itu. Kagum. Kagum. Oke. Terakhir Mas Nuris. Ya. Mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, rekan-rekan kita semuanya yang lagi menonton channel YouTube kita, atau mungkin closing statement nih di program kita kali ini. Saya ngadep ke kamera aja ya, biar terasa silakan. lebih wow gitu. Iya. Jadi gini. Nanti ini akan di zoom kok, Iya, akan siap. santuy. Jadi untuk pesan dan kesan sebenarnya saya lebih arahnya untuk terus inovatif. Inovatif itu adalah salah satu kunci kemajuan sebuah era, sebuah peradaban. Jadi ketika era peradaban itu tidak bisa menyesuaikan, kita tidak bisa menyesuaikan dengan era dan peradaban, otomatis kita akan tergerus di sana. Jadi saya cuma ada salah satu statement dari Rupert Murdoch. Jadi beliau adalah raja media dunia yang pernah mengatakan bahwa tidak ada orang besar yang akan mengalahkan orang kecil, tetapi orang cepatlah yang akan mengalahkan orang lambat. Ketika kita ambil statement tersebut, yang otomatis sebesar apapun orang itu tidak akan bisa mengalahkan orang-orang kecil di era sekarang. Dan orang-orang yang cepat itulah yang akan mengalahkan orang-orang yang lambat. Orang-orang cepat itu seperti apa sih? Orang-orang yang terus belajar, yang terus inovatif, dan terus inovasi. Jadi pesan saya pada hari ini bahwanya mari kita sebagai kaum pelajar, selagi kita masih ada waktu, selagi kita masih ada usia, mari kita gunakan waktu dan usia kita untuk terus belajar dan terus berinovatif. Mungkin itu Mas dari saya. Oke, pokoknya intinya tetap semangat aja gitu ya Mas ya. Iya.
Oh ya teman-teman, rekan-rekan kita semuanya yang ada di rumah yang lagi menonton channel kita pada kesempatan kali ini, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus tonton channel YouTube kita. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, guys. Gratis. Oke, cukup sampai saat ini aja pertemuan kita di podcast kali ini. Dan sampai jumpa di lain waktu, tentunya bersama saya lagi nanti ya, insya Allah, amin gitu loh ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.